A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Safira Nur Alina. Saya dari Fakultas Kedokteran, jurusannya Kedokteran Umum. Alhamdulillah, saya keterima di Universitas Diponegoro melalui jalur seleksi bibit unggul berprestasi, tepatnya jalur tahfidz. Untuk makna Al-Quran bagi saya sendiri, Al-Quran itu bagi saya adalah teman hidup yang dia bakal menuntun kita dengan syarat kita tidak boleh melupakannya. Misalkan ketika kita sedang bahagia, kemudian kita tidak melupakan Al-Quran, maka rasa bahagia itu akan terasa lebih bahagia lagi. Misalkan ketika kita sedang sedih atau gundah, kemudian kita mengingat Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menuntun kita supaya perasaan kita menjadi lebih tenang. Dan naudzubilahnya, apabila kita melupakan, maka Al-Quran juga tentunya akan melupakan dan meninggalkan kita. Ayat favorit saya di Al-Quran itu terdapat di juz 18, Surat Al-Mu'minun ayat 29, yang bunyinya wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin, yang artinya, dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang engkau berkahi, dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Karena ketika mendengar ayat ini, saya akan selalu teringat untuk berharap dan berdoa kepada Allah bahwa dimanapun saya menginjakkan kaki setiap detiknya, saya akan selalu berharap tempat itu adalah tempat yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Untuk mulai menghafal sendiri, saya mulai dari SMA kelas 1, kemudian saya sempat setelah SMA itu berhenti 2 tahun untuk menyelesaikan hafalan saya, baru setelah itu mendaftar melalui jalur SPUB di Undip ini. Motivasi saya menyelesaikan hafalan Al-Quran saya adalah karena saya merasa malu terhadap orang tua saya, dan saya juga ingin sekali membanggakan kedua orang tua saya dengan cara menyelesaikan hafalan Al-Quran saya. Dan selama saya menghafalkan itu, saya juga mendapatkan banyak pelajaran dan banyak juga kendala-kendala yang saya dapatkan. Terutama ketika sedang proses menghafal, kemudian sulit untuk masuk. Nah, ketika itu terjadi, pernah berpikiran juga untuk selesai menghafal sampai di situ. Artinya berhenti. Tapi kemudian ketika berpikiran untuk berhenti, saya kembali berpikiran, saya ingin membanggakan kedua orang tua. Untuk tips menjaga hafalan itu ada 4. Menurut saya susun berdasarkan keefektivitasannya. Yang pertama itu menurut saya yang paling efektif adalah dengan cara setoran. Karena ketika setoran itu kita tidak akan murojaah hanya sekali. Jadi kita akan berusaha untuk menyetorkan selancar mungkin, sehingga paling tidak kita pasti akan murojaah minimal 3 kali. Kemudian yang kedua itu dengan cara murojaah pastinya. Nah, murojaah ini kalau saya sendiri setiap harinya meminimalkan 2 juz. Kalau misalkan bisa lebih, alhamdulillah. Yang ketiga yaitu mengikuti lomba-lomba seperti MHQ yang diadakan baik tingkat universitas maupun tingkat luar universitas. Kemudian yang keempat menurut saya adalah dengan cara mendengarkan murotal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.